Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel Sutradara Galau yang mana biasanya kita akan membahas fakta menarik seputar dunia pesantren dan juga dunia kaum sarungan. Jadi di kesempatan kali ini kayaknya saya sering bikin konten yang sama ya, tapi salah satu tujuan saya bikin konten yang sama itu biar saya itu benar-benar paham mengenai pembahasan yang sering saya bahas gitu lah ya. Jadi pengulang-ulangan materi ini ya manfaatnya paling tidak balik lagi buat diri saya sendiri gitu kan. Oke, cukup aja intermezzonya. Jadi kali ini saya pengen ngebahas tentang, kalau mungkin dibilang ini pembahasan tentang usul fikih, bisa jadi ini pembahasan tentang usul fikih, bahkan usul fikih tingkat tinggi mungkin ya. Bahkan kalau boleh cerita, selama 1 semester saya belajar tentang usul fikih di kampus, itu masih kalah sama orang yang belajar usul fikih sebulan di pesantren. Karena manfaatnya beda dan juga cara pengajarannya beda. Tapi kali ini saya sendiri pengen ngebahas tentang usul fikih, jadi saya harap kalian ini akan mendengarkan dengan seksama ya. Jadi menanggapi perilaku Kanjeng Nabi ya, menanggapi perilaku Kanjeng Nabi. Kalau kita lihat ada yang namanya sunnah tasyri'iyah dan ada juga yang namanya sunnah ghairu tasyri'iyah. Maksudnya apa sih sunnah tasyri'iyah atau sunnah ghairu tasyri'iyah itu? Jadi gini men, ada beberapa atau ada suatu perilaku yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi karena memang beliau itu manusia, dan ada juga beberapa perilaku nabi yang memang karena beliau adalah nabi gitu. Kalau kita gampangnya tuh ambil contoh gini ya. Di dalam salah satu hadis yang masyhur itu kan Kanjeng Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat, ya kan? Akhirnya oleh para sahabat, oleh para ulama, dari hadis itu kemudian diolah lagi sehingga menjadi barang praktis yang kita sebut dengan fikih sekarang tuh. Jadi kita mengetahui tata cara sholat Kanjeng Nabi, rukun-rukunnya sholat Kanjeng Nabi, karena ya itu sudah melalui proses yang dilakukan oleh para ulama fikih gitu. Nah, karena hadis tersebut, solu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana diri kalian melihat saya sholat. Nah, pasti ada beberapa tindakan Kanjeng Nabi yang bisa kita katakan sunnah tasyri'iyah dan sunnah ghairu tasyri'iyah. Apakah andai kata nih ya, andai kata Kanjeng Nabi ketika sholat batuk, andai kata Kanjeng Nabi itu ketika sholat batuk, apakah nanti batuk ini termasuk rukun daripada sholat? Karena kan hadisnya mengatakan sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Ya kan, berarti kalau Rasul batuk bisa jadi nanti dimasukkan menjadi rukun sholat. Rukun sholat yaitu harus batuk, karena Kanjeng Nabi ketika sholat batuk gitu. Tapi ternyata enggak men. Jadi balik lagi ke yang tadi, ada yang namanya sunnah tasyri'iyah, ada yang namanya sunnah ghairu tasyri'iyah. Ada yang memang perilaku Kanjeng Nabi itu beliau melakukan karena memang beliau ini manusia, dan ada juga beberapa perilaku yang beliau lakukan karena beliau ini nabi gitu. Jadi nggak semua tindakan Kanjeng Nabi itu ya karena ya mengandung hukum syariat gitu, enggak gitu ya. Tapi karena ada beberapa perilaku Kanjeng Nabi yang dia lakukan karena memang beliau itu pure manusia sama seperti kita. Dan terus kita ngebahas tentang syariat nih. Jadi mungkin ada beberapa di antara kita yang bertanya, syariat itu apa sih gitu. Bahkan ada beberapa orang yang mungkin lebih agak rancu mikirnya ya, agak rancu pemahamannya antara syariat dengan fikih gitu. Dan ini sering saya ulang-ulang lagi kontennya karena ini pembahasan yang cukup menarik gitu. Dan kali ini saya akan membahas tentang syariat. Jadi syariat itu apa sih? Syariat itu kalau kita pandang dari segi ilmu hukum agama gitu ya.
Syariat kalau kita pandang dari segi hukum agama, syariat itu adalah aturan yang bersumber dari nas yang qat'i. Jadi saya ulangi lagi, syariat kalau kita pandang dari hukum agama Islam adalah aturan yang bersumber dari nas yang qat'i. Sedangkan fikih itu adalah aturan yang bersumber dari nas yang zonni gitu. Nah, tadi kan kita ngebahas nas qat'i sama nas zonni gitu. Apa sih perbedaannya? Nih, jadi perbedaannya gini, Pak. Nas qat'i atau qat'i itu memiliki dua arti, atau qat'i itu terbagi menjadi dua. Ada yang, atau qat'i itu bisa dibilang ada dua kategori ya. Kategori yang pertama itu bisa dilihat dari sudut datangnya atau keberadaannya, dan kategori yang kedua itu dari sudut lafalnya. Penjelasannya gini, Al-Quran. Tadi kan kita sebutkan di awal, syariat adalah aturan yang bersumber dari nas yang qat'i. Nah, semua ayat di Al-Quran itu disebutnya qat'i subut, karena dipandang dari datangnya ayat Al-Quran itu bersifat pasti dan tidak mengalami perubahan. Akan tetapi, tidak semua ayat Al-Quran itu mengandung qat'i dalalah. Tadi kita membahas di awal qat'i itu terbagi menjadi dua ya. Ada dua kategori. Yang pertama qat'i ketika dipandang dari keberadaannya, dan juga qat'i dipandang dari segi lafalnya. Al-Quran adalah qat'i sebut karena kehadirannya bersifat pasti dan juga tidak akan ada perubahan. Akan tetapi tidak semua ayat yang ada di Al-Quran itu mengandung qat'i dalalah, yaitu ayat yang lafalnya tidak mengandung kemungkinan untuk dilakukan penafsiran lain gitu. Jadi ada beberapa ayat Al-Quran dan ada beberapa lafal di dalam Al-Quran yang memungkinkan para ulama itu untuk berbeda penafsiran gitu. Jadi kalau kita sebut qat'i dilalah atau dalalah, yaitu ayatnya pasti, lafalnya pasti, dan nggak bisa tafsir macem-macem. Konsekuensinya apa? Ulama kalau menghadapi lafal yang qat'i dalalah ini, ulama tidak akan berbeda pendapat. Contoh, di dalam Al-Quran sering menjelaskan tentang iqamus sholat, waktuz zakat, atau lafalnya macam-macam kayak gimana ya. Pokoknya di Al-Quran itu sering mengatakan tentang kewajiban sholat. Nah, ini disebutnya qat'i dalalah. Artinya para ulama memang menyepakati bahwasanya sholat itu hukumnya wajib. Ini ulama sepakat karena lafalnya sudah jelas. Yang namanya sholat itu wajib. Dan lafal di Al-Quran itu kayak iqamus sholat wa ita'uz zakat itu tidak mengandung kemungkinan untuk dilakukannya berbeda penafsiran. Jadi ulama-ulama dari mazhab manapun atau ulama-ulama lain yang memang diakui kredibilitas akademisnya, intelektualnya, pasti mengatakan yang namanya sholat itu wajib. Begitu pula dengan hadis, ya kan? Karena sumber agama ini kan diantara lain dari Al-Quran dan juga hadis. Nah, maka ada juga keserupaan di dalam hadis. Sebagai contoh, hadis mutawatir itu sifatnya qat'i wurud dari sisi keberadaannya. Hanya saja, tidak setiap hadis mutawatir itu bersifat qat'i dalalah. Maksudnya qat'i dalalah itu ya seperti yang tadi dijelaskan. Hadis mutawatir itu memang qat'i subut dari sisi keberadaannya, tapi dari sisi lafalnya ada beberapa lafal yang di dalam hadis mutawatir itu mengandung potensi untuk perbedaan pendapat gitu. Dan kalau memang bukan berupa qat'i dalalah, ya kan? Tadi ada qat'i dalalah di dalam Al-Quran dan hadis, lafalnya itu ada qat'i dalalah, dan konsekuensinya para ulama tidak bisa berbeda penafsiran. Nah, kalau memang memungkinkan untuk berbeda penafsiran,
itu bukan lagi disebut qat'i dalalah, tapi disebutnya sebagai zanni dalalah gitu. Begitu juga di hadis, bukan Al-Quran saja tetapi di hadis juga. Terus ke pembahasan tentang nas zanni ya. Tadi kan kita udah membahas tentang syariat, yang mana syariat itu definisinya kalau kita pandang dari sumber hukum agama Islam, dari ilmu hukum agama Islam maksud saya, itu syariat itu adalah aturan yang bersumber dari nas yang qat'i. Sekarang kita ngebahas fikih nih. Fikih itu adalah aturan yang bersumber dari nas yang zanni. Jadi kan ayat Al-Quran itu banyak nih yang memang bisa dikategorikan qat'i dalalah. Tapi ada beberapa juga ayat Al-Quran atau lafal-lafal yang ada di Al-Quran itu memungkinkan untuk dilakukannya berbeda penafsiran. Seperti ayat lau aulamastumun nisa ila akhir. Dalam ayat aulamastumun nisa itu ada huruf ba. Nah, para ulama di sini berbeda pendapat menafsirkan, atau kalau di ilmu nahwunya mungkin berbeda pendapat dengan makna dari huruf ba-nya itu. Ada yang mengatakan ba-nya di sini mungkin punya makna tertentu, ada lagi ulama lain mengatakan ba-nya di sini punya makna yang lain gitu. Karena memang memungkinkan untuk dilakukannya berbeda pendapat. Gitu. Kalau memang berbeda pendapat seperti tadi dijelaskan, kebalikan dari qat'i dalalah adalah zanni dalalah. Kalau qat'i dalalah berarti artinya pasti, tidak bisa berubah. Tapi kalau zanni dalalah ya berarti ayat tersebut atau lafal tersebut, entah itu di Al-Quran maupun hadis, memungkinkan untuk adanya perbedaan pendapat. Dalam masalah hadis juga sama ya. Jadi zanni dalalah di sini bukan hanya di Al-Quran tapi di dalam hadis juga. Ada yang disebut di dalam hadis juga ada yang disebut sebagai zanni wurud. Zanni wurud di sini maksudnya apa? Ulama itu berbeda pendapat antara mengklaim atau memberikan memandang suatu hadis, ya kan? Ulama itu berbeda pendapat memandang suatu hadis, apakah hadis ini sahih, apakah hadis ini hasan, dhaif dan lain sebagainya. Itu karena hadis tersebut memang sifatnya zanni al-wurud gitu. Maka wajar namanya juga zanni al-wurud kalau memang ulama berbeda pendapat gitu kan. Terus hadis yang bersifat zanni wurud juga banyak yang bersifat zanni dalalah. Jadi dari hadis zanni wurud yang masih diperdebatkan, atau ada beberapa hadis yang diperdebatkan apakah hadis ini sahih, hasan, apalagi dhaif, maudhu dan lain sebagainya. Di dalam hadis-hadis tersebut juga ada beberapa lafal yang bisa dikategorikan sebagai zanni dalalah. Artinya lafal tersebut ya mengandung berbagai macam penafsiran, artinya berpotensi diperselisihkan dari sudut keberadaannya dan terbuka peluang untuk menafsirkan atau terbuka peluang untuk perbedaan. Jadi kalau kayak gitu gimana? Oleh karena itu, kita bisa saja tidak berbeda pendapat dalam masalah syariat, tapi boleh jadi kita berbeda pendapat dalam masalah fikih. Kalau ulama berbeda dalam masalah fikih, ya nggak perlu ribut. Karena memang ya fikih itu sudah wilayahnya berbeda pendapat. Jadi jangan terburu-buru membedahkan dan menyesatkan orang gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang pengen saya kritisi juga dari beberapa orang. Kadang kita tuh ngelihat di YouTube tuh contoh kayak ada beberapa kasus kontemporer seperti kasus tentang child free atau konsep hidup child free yang menentang memiliki anak di dalam sebuah hubungan pernikahan gitu. Ada beberapa salah satu kontainer, yaitu orang yang suka bikin konten, mengatakan
konsep child free menurut pandangan agama Islam gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau menurut pandangan agama Islam, kayaknya kurang tepat gitu ya, terlalu berat bahwa agama Islam gitu, seakan-akan memang dirinya yang bisa memahami syariat agama Islam itu sendiri. Tapi kalau menurut fikih itu bisa lebih diterima lah menurut saya. Jadi biar penjelasan tafsir Qur'annya, tafsir hadisnya itu tidak mengandung makna politisasi dengan tujuan-tujuan tertentu dan latar belakang tertentu gitu. Tapi walaupun begitu saya cukup apresiasi dengan pemikiran beliau. Tapi kalau saya lihat mungkin nanti kedepannya ya kurangilah penggunaan kata-kata dalam pandangan agama Islamnya itu, karena agama Islam ini kan rahmatan lil alamin. Dan juga kalau memang bisa jadi berbeda pendapat ya, itu masuknya ke bidang fikih. Kalau di bidang syariat kita memang tidak berbeda pendapat, tapi kalau di bidang fikih kita bisa berbeda pendapat. Mungkin cukup sekian dari saya, Sutradara Galau. Salam peci hitam, salam kaum sarungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.